Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiswatul Jannah, NIM T2018-1280. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivanda Rahmi Faukonuri dengan NIM T2018-1265. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratus Solihah dengan NIM T2018-1251. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Rozikin, NIM T2018-1294. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian perencanaan pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Perencanaan ini berasal dari kata rencana yang berarti mengambil keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi perencanaan ini untuk mengambil keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Eli, sebagaimana dikutip Sanjaya mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Perencanaan ini rencana yang agar bisa mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya, pembelajaran berasal dari kata instruction yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Pendapat Gagne 1992 bahwa pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa yang dilakukan guru untuk mengelola fasilitas dan sumber belajar yang tersedia agar dapat dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu. Jadi, pembelajaran di sini dapat dimanfaatkan oleh siswa yang mana guru akan mengelola fasilitas dan sumber belajar yang ada. Selanjutnya, perencanaan dan pembelajaran. Sanjaya menyimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan secara rasional tentang tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Jadi sudah jelas di sini bahwa perencanaan dan pembelajaran di sini adalah suatu rencana ke depannya bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan apa yang diharapkan, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi perencanaan pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, urgensi perencanaan pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Sesederhana apapun proses pembelajaran tetap akan mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, semakin kompleks tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, maka semakin kompleks pula perencanaan pembelajaran yang akan disusun oleh guru. Yang kedua, pembelajaran adalah proses kerjasama. Tentunya dalam proses pembelajaran akan melibatkan guru dan siswa. Guru tidak akan mampu melangsungkan pembelajaran tanpa keterlibatan siswa, begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, pentingnya perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru untuk mengarahkan siswa agar mampu melakukan proses pembelajaran secara optimal. Selanjutnya, yang ketiga, yakni proses pembelajaran adalah proses yang kompleks, di mana guru tidak hanya menyampaikan materi saja kepada siswa, melainkan guru juga membentuk karakter dan perilaku siswa. Satu peran guru yang tak kalah penting yakni membimbing siswa untuk menentukan bakat dan minatnya. Tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang sehingga guru mampu membantu siswa dalam memilih pilihan yang tepat. Yang terakhir adalah proses pembelajaran akan berjalan secara efektif apabila guru memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia. Salah satu contohnya yakni sumber belajar, di mana banyak sekali macam-macam sumber belajar yang dapat digunakan, namun guru harus memilih di antara sekian banyak sumber belajar yang tepat digunakan untuk siswa. Tentunya guru juga menggunakan perencanaan agar pilihannya menjadi pilihan yang tepat untuk melangsungkan pembelajaran secara efektif. Saya akan melanjutkan materi tentang urgensi perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan pengajaran yang dapat diwujudkan dengan adanya mendesain pembelajaran. Yang kedua, untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. Yang ketiga,
perencanaan mendesain pembelajaran diacukan pada bagaimana seseorang belajar. Yang keempat, untuk merencanakan suatu desain pembelajaran diacukan pada siswa secara perorangan atau secara individu. Yang kelima, pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran dan tujuan pengiring dari pembelajaran. Yang keenam, sasaran akhir. Sasaran akhir dari perencanaan pembelajaran yaitu mendesain pembelajaran adalah supaya memudahkan siswa untuk belajar. Dan yang terakhir, membuat perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran, yaitu membuat perencanaan pembelajaran adalah penetapan metode untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang manfaat perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui proses perencanaan yang matang kita akan terhindar dari keberhasilan yang untung-untungan. Yang artinya di sini adalah dengan perencanaan yang matang dan akurat kita akan mampu memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan kita capai. Mengapa demikian? Sebab rencana yang disusun untuk memperoleh keberhasilan, utamanya keberhasilan bagi siswa. Dengan demikian, kemungkinan kegagalan dapat diantisipasi oleh guru. Kedua adalah sebagai alat untuk memecahkan masalah. Seseorang perencana yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh siswanya dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Dengan perencanaan yang matang, guru akan dengan mudah mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Yang ketiga yaitu untuk memanfaatkan berbagai sumber secara tepat. Seiring dengan perkembangannya dan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dewasa ini banyak sekali sumber belajar yang mengandung berbagai informasi. Dengan demikian, siswa akan dihadapkan pada kesulitan memilih sumber belajar yang dianggap cocok dengan tujuan pembelajaran. Dalam rangka inilah pembelajaran yang matang diperlukan. Melalui perencanaan, guru dapat menentukan sumber mana yang dianggap tepat untuk mempelajari suatu bahan pelajaran. Yang keempat atau yang terakhir, manfaatnya yaitu perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Yang artinya di sini adalah proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, akan tetapi akan berlangsung secara terarah atau terorganisasi. Dengan demikian, guru dapat menggunakan waktu seefektif mungkin untuk keberhasilan proses pembelajaran. Mengapa demikian? Sebab melalui perencanaan yang matang, guru akan bekerja setahap demi setahap untuk menuju perubahan yang diinginkan sesuai dengan tujuan.